Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Insani Putri dengan NIM 202100048. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai penggunaan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) berbantuan aplikasi Android untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas 7. Sebelum saya memulai untuk memaparkan hasil penelitian, izinkan saya untuk berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Untuk dosen pembimbing 1, Dr. Hajah Teti Sobari MPD dengan NIDN 0007026601, dan juga dosen pembimbing 2, Dr. Reka Yuda Mahardika MPD dengan NIDN 0426028405. Berikut merupakan daftar isi yang merupakan bagian apa saja yang akan saya paparkan selama saya memaparkan hasil penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang penelitian saya didasari oleh pembelajaran pada kurikulum merdeka yang berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang memberikan pengetahuan holistik untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreativitas. Di antara kompetensi yang diusung pada kurikulum merdeka jenjang sekolah menengah pertama, yaitu keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang menggunakan pikiran, gagasan untuk mencapai maksud dan tujuan. Menurut Sukirman 2020, menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang mendasar. Pada hal ini, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking dan literasi skill sudah menjadi keterampilan berbahasa lanjutan. Di antara keterampilan menulis yang perlu dikuasai siswa, yaitu keterampilan menulis teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Menurut Dewi 2019, teks prosedur merupakan tata cara atau tata kerja, yaitu rangkaian, tindakan, hasil, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Kosasih 2018, teks prosedur merupakan teks yang menyajikan paparan penjelas tentang cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Pada saat pembelajaran menulis teks prosedur pada tingkat SMP kelas 7 masih memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya kurangnya siswa memahami teks prosedur yang mengakibatkan peserta didik sulit menuangkan kalimat-kalimat teks prosedur serta menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf masih banyak mengalami kesulitan. Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap guru bahasa Indonesia, kendala yang dihadapi ketika pembelajaran teks prosedur yang dialami siswa adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengetahuan siswa terhadap teks prosedur seperti struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri teks prosedur. Kedua, kesulitan dalam merangkai dan menyusun teks prosedur sesuai dengan tema yang ditentukan. Dan 3, kurangnya antusias terhadap pembelajaran teks prosedur. Rumusan masalah yang hendak dijawab pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran menulis teks prosedur. Poin A, peningkatan kemampuan menulis teks prosedur. B, ketuntasan belajar. C, peningkatan aktivitas belajar. 2. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran teks prosedur. 3. Apa kendala yang dihadapi saat proses penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran teks prosedur. Metode penelitian pada penelitian ini yang dipakai adalah metode mixed method.
Berdasarkan ahli, mixed method merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Waruwu 2011, menyatakan bahwa dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara kombinasi, maka akan memperoleh pemahaman yang paling baik bila dibandingkan dengan satu metode. Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah desain sequential explanatory. Bisa dilihat di layar bahwa pada bagian desain sequential explanatory, data kuantitatif diolah terlebih dahulu dibandingkan dengan data kualitatif. Pada penelitian ini, subjek merupakan siswa kelas 7B yang berjumlah 30 orang di SMP 14 Cimahi. Pada penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi eksperimen, yang dimana menggunakan dua kelas yang terdiri dari kelas eksperimen yaitu kelas 7B dan juga kelas kontrol yaitu kelas 7D. Untuk berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini digunakan dua kali pertemuan yaitu yang terdiri dari pretest posttest untuk masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Yang pertama, efektivitas penggunaan model pembelajaran teks prosedur menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android. Poin A, peningkatan keterampilan menulis teks prosedur kelas 7 lebih baik menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android. Berikut adalah data hasil kelas kontrol yang dimana nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 57 dan juga nilai rata-rata kelas kontrol posttest yaitu sebesar 65. Lalu untuk nilai maksimal pretest di kelas kontrol yaitu sebanyak 80 dan juga untuk posttest 80. Untuk nilai minimal pada saat pretest yaitu sebesar 36 dan juga untuk posttest sebesar 40. Untuk selanjutnya yaitu nilai hasil dari kelas eksperimen. Untuk nilai rata-rata kelas eksperimen pada saat pretest yaitu sebesar 73,2 dan untuk saat posttest yaitu mendapatkan hasil sebesar 87. Untuk nilai maksimal pada saat pretest yaitu sebesar 88 dan untuk posttest sebesar 100. Untuk nilai minimal pretest di kelas eksperimen sebesar 56 dan untuk posttest di kelas eksperimen sebesar 70 untuk dinilai minimal. Setelah data pretest dan posttest untuk masing-masing kelas eksperimen dan juga kelas kontrol diperoleh, maka untuk selanjutnya adalah data tersebut akan diolah melalui statistik oleh aplikasi SPSS, yang dimana yang pertama data akan diolah untuk melihat uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data pretest dan posttest untuk kelas kontrol dan juga kelas eksperimen berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk tingkat kesimpulannya, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data bersifat normal atau berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data bisa terbilang tidak berdistribusi normal. Jika dilihat di layar, untuk uji normalitas kelas pretest untuk kelas kontrol dan juga kelas eksperimen mendapatkan signifikansi 0,010 untuk pretest kelas eksperimen dan juga 0,026 di pretest kelas kontrol, yang dimana berdasarkan hasil tersebut pretest eksperimen maupun pretest kelas kontrol memiliki signifikansi kurang dari 0,05, yang dimana dapat dikatakan data hasil pretest kelas kontrol dan juga kelas eksperimen tidak berdistribusi normal.
Untuk selanjutnya adalah uji normalitas untuk kelas post-test, kelas eksperimen, dan juga kelas kontrol. Jika dilihat bahwa untuk post-test eksperimen memiliki signifikansi 0,002 dan juga post-test untuk kelas kontrol memiliki signifikansi 0,020, yang dimana baik post-test di kelas eksperimen maupun post-test di kelas kontrol memiliki signifikansi kurang dari 0,05. Maka data post-test pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada data pretest, posttest, kelas kontrol, dan juga kelas eksperimen berdistribusi tidak normal. Baik, untuk yang selanjutnya, data setelah data pretest posttest akan diolah menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah ada varian yang sama atau tidak untuk setiap data yang dihasilkan. Jika taraf signifikansi based on mean kurang dari 0,05, maka data disebut tidak bervarian atau tidak homogen. Sedangkan jika taraf signifikansi lebih dari 0,05, maka data dapat disebut homogen atau bervariasi. Jika dilihat dari uji homogenitas pretest, kelas kontrol, dan juga kelas eksperimen, mendapatkan hasil bahwa based on mean memiliki taraf signifikansi 0,173 yang dimana lebih dari 0,05. Maka data pretest kelas eksperimen dan juga kelas kontrol memiliki varian yang sama atau bersifat homogen. Untuk selanjutnya, uji homogenitas kelas post-test, kelas eksperimen, dan juga kelas kontrol yang dimana based on mean memiliki taraf signifikansi 0,059 yang dimana taraf signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan uji homogenitas post-test memiliki hasil yang varian atau homogen. Dapat disimpulkan baik hasil pretest maupun post-test memiliki data yang varian atau homogen. Untuk melihat pengaruh dari penggunaan model pembelajaran ini akan digunakan uji non-parametrik karena data pada penelitian ini tidak bersifat ataupun tidak berdistribusi normal. Ketentuan dari uji Mann-Whitney non-parametrik adalah jika signifikansi to-tail kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Tetapi jika signifikansi to-tail lebih dari 0,05 maka hipotesis tidak diterima. Jika dilihat dari data tersebut, dari data penelitian ini, bahwa assumption to-tail pada penelitian ini sebesar 0,000 yang dimana dapat dikatakan bahwa hipotesis pada penelitian ini dapat diterima dan juga terdapat pengaruh yang bermakna dari penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran menulis teks prosedur. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan dengan uji N-Gan-Score. Uji N-Gan-Score digunakan untuk melihat apakah ada peningkatan dari pretest dan juga post-test pada penelitian ini. Jika dilihat pada tabel tersebut, N-Gan-Score pada penelitian ini untuk nilai minimumnya adalah 0,00, untuk nilai maksimumnya adalah 1,00, untuk min-nya adalah 0,57. 0,57 pada Mann N-Gan-Score penelitian ini termasuk ke dalam kategori cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas 7. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan poin B mengenai ketuntasan belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran menulis teks prosedur. Bisa dilihat bahwa jumlah siswa yang
jumlah siswa yang tuntas pada kelas eksperimen pada saat pretest adalah sebesar 23 siswa yang tuntas dan 7 orang siswa yang tidak tuntas. Sedangkan pada saat post-test naik menjadi 28 orang tuntas pada saat post-test dan jumlah 2 orang yang tidak tuntas pada saat post-test. Jika dilihat untuk persentasenya, pretest siswa yang tuntas adalah 76% dan post-test siswa yang tuntas adalah sebesar 93%. Untuk kelas kontrol, jumlah siswa yang tuntas adalah pada saat pretest 4 orang siswa tuntas dan juga 26 siswa yang tidak tuntas. Untuk post-test berjumlah 5 orang tuntas dan 25 orang yang tidak tuntas. Jika dilihat dari persentase, yaitu sebesar 13% untuk siswa yang tuntas pada saat pretest dan 16% untuk siswa yang tuntas saat post-test. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat dari grafik peningkatan ketuntasan siswa bahwa nilai tuntas pada kelas eksperimen lebih signifikan daripada kelas kontrol. Pertanyaan kedua adalah bagaimana penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran menulis teks prosedur. Untuk melihat bagaimana proses penerapannya, perlu dilakukan ataupun diberikan angket untuk siswa agar merespon bagaimana perasaan mereka terhadap pemberian model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android. Pada angket ini berjumlah 9 pertanyaan yang terdiri dari 5 butir pertanyaan positif dan juga 4 butir pertanyaan negatif. Data pada angket ini diukur menggunakan skala Likert yang dimana terdapat 5 poin penilaian. Yang pertama, sangat setuju, setuju, sedang, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jika dilihat bahwa rata-rata angket siswa menjawab pada penelitian ini adalah sebesar 81%. 81% termasuk ke dalam kategori baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android mendapatkan respon yang baik dari siswa karena mendapatkan rata-rata 81%. Rumusan masalah yang ketiga adalah apa kendala yang dihadapi saat proses penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran teks prosedur. Untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division menggunakan instrumen wawancara kepada guru bahasa Indonesia. Hasil dari wawancara kepada guru bahasa Indonesia memiliki hasil diantaranya bahwa kendala yang dihadapi siswa adalah 1. Terkendala akan gadget yang sehingga pematerian untuk teks prosedur tidak dapat diakses oleh siswa karena keterbatasan gadget. Yang kedua, kurangnya literasi siswa, yang dimana siswa terkadang tidak mau membaca teks ataupun materi yang hendak disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kurangnya tingkat fokus siswa saat pembelajaran sehingga guru harus terus mengecek kefokusan siswa. Lalu untuk yang selanjutnya adalah simpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa teks prosedur. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya hasil NGen pada kolom rata-rata kelas eksperimen sebesar 57, termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Pada ketuntasan siswa, pada kelas kontrol mendapatkan 16% siswa dengan nilai tuntas dan untuk kelas eksperimen mendapatkan 93% siswa dengan nilai tuntas. Berdasarkan hasil tersebut, maka adanya peningkatan keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas 7
dengan menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android. Yang kedua, pada saat pembelajaran menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android, mendapatkan respon yang baik dari siswa. Di antaranya, siswa merasa menyenangkan menggunakan model tersebut, dan juga model pembelajaran yang digunakan dapat memudahkan mereka saat proses pembelajaran teks prosedur berlangsung. Siswa juga aktif saat belajar secara berkelompok, dan pembelajaran berjalan dengan efektif. Ketiga, kesulitan guru dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android mengalami kesulitan yang terjadi pada umumnya, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget, sehingga pemberian materi pada aplikasi Android tidak dapat diakses oleh beberapa siswa. Kendala lainnya yang dialami oleh guru yaitu siswa masih kurang dalam literasinya, sehingga masih ada beberapa siswa yang lupa dengan materi yang diberikan. Lalu, saran. Tentunya penelitian ini memiliki berbagai kekurangan, tetapi penelitian ini menyarankan bagi para pembaca untuk dapat menambah wawasan pengetahuan dalam menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division untuk bisa dikelola dengan baik dan efektif. Yang kedua, bagi guru, diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android pada pembelajaran teks prosedur. Yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan sekolah bisa membantu guru menjadi termotivasi dalam menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division berbantuan aplikasi Android agar dapat digunakan di kelas pada saat materi teks prosedur. Yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menerapkan model pembelajaran lanjutan dari Student Team Achievement Division, yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Hal ini dikarenakan peningkatan keterampilan menulis teks prosedur, siswa sudah efektif ketika menggunakan model STAD dan akan jauh lebih efektif jika menggunakan model Project Based Learning. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada saat penyampaian ataupun pemaparan hasil penelitian, baik secara lisan maupun secara tulisan. Saya berharap penelitian saya ini dapat digunakan sebaik-baiknya bagi guru, siswa, ataupun bagi peneliti selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.